gue udah bantuin lu nih, bisa kali proyek satu, kalau seandainya nanti menjabat, bakal korupsi nggak? Apa konsekuensinya? Kita sendiri akan memotong habis titipan-titipan proyek, backing-backingan, cukong-cukong, dan lain-lainnya. Saya nggak ada dukungan dari partai, tidak ada kontrak politik sama sekali gitu. Jadi ya silakan masyarakat menilai. Dicatat tuh, jangan omon-omon lah. Cap cip cup, cuap di kap. Kembali lagi di Rudiktif bersama gue Babe Iyo, dan kali ini gue sendirian karena Bro Mamat lagi nggak bisa datang karena berhalangan hadir jaga anaknya. Biasalah, dia suami yang siap siaga lah. Nah, kita ini kedatangan Cawabub Tangerang, namanya Leru Yustira. Simak ya sobat-sobat semua dan bro-bro semua dan sis-sis semua. Karena kenapa gue manggil bro-bro dan semua? Karena Bro Leru ini Cawabub PSI ya, tapi via independen gitu ya bro ya. Yes, kalau nggak salah ya kan? Ya betul, lewat jalur. Tapi ingat, PSI di Kabupaten Tangerang nggak ada kursinya. Sorry ya gue roasting bro. Halo Pak ya. Aman. Ya kan. Nah, gue akan langsung to the point aja nih bro. Ya. Lu kenapa sih pilih jadi Cawabub Tangerang? Oh ya, thank you. Udah diundang nih bro. Kalau nggak salah bro juga kan? Ya Babe Iyo lah. Gua di sini panggilannya Babe Iyo bro. Oke, siap. Ya. Ya, jadi memang ada beberapa hal ya. Yang pertama memang kita melihat ada pertimbangan ya. Pertimbangan antara, ini kan kabupaten ini sebenarnya kalau kita lihat secara map itu diapit ada dua kota besar. Ya. Tangsel sama kota Tangerang. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat di dalamnya ini terjadi pertimbangan yang sangat jauh di antara kesejahteraan di antara dua kota ini, penyangga kita lah gitu. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, disitulah saya merasa terpanggil dan untuk ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Dan dilalahnya alhamdulillah dari PSI pun mendukung gitu. Dan kita ketemu dengan salah satu sosok juga yang secara visi misi chemistry-nya tuh nyambung. Bang Zulkarnain itu. Apa sih yang dijual pasangan kalian ini dengan visi misinya itu loh untuk Kabupaten Tangerang? Ada tagline-nya nggak? Ya, kita punya tagline itu menyala. Wih, apa tuh menyala? Nah, sebenarnya menyala itu singkatan dari merakyat, bernyali, dan melayani. Yes. Nah, merakyat ini kita lebih, sebenarnya tahu nggak APBD Kabupaten Tangerang itu salah satu yang terbesar di Banten. Oh, oke. Baru tahu nih gue. 8 triliun. Nah, kita merakyat ini adalah kita fokus itu, kita memang kalau secara visi kita sama lah ya, ingin membuat Kabupaten Tangerang itu menjadi kota yang lebih baik. Yes. Nah, misinya inilah kita turunkan menjadi lewat menyala ini, merakyat, bernyali, dan melayani. Dari APBD ini nanti kita akan bikin program-program yang sifatnya benar-benar ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Betul. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Nah, bernyalinya gimana? Saya sama Bang Zul ini kurang lebih, saya berani bilang pasangan yang cocok lah ya. Cocoknya dari mana? Bang Zul pengusaha, yes. Dia tegas juga. Dia sekarang itu juga memimpin Kadin Kabupaten. Dia pengusaha apa, Mas? Dia pengusaha. Mas apa Kang ya? Sorry nih. Kabupaten Kang aja. Kang aja ya. Kang aja. Dia perusahaan apa? Nah, dia memang penyalur tenaga kerja. Jadi dia melihat secara empati bahwa masyarakat kabupaten ini kita lihat dari sisi tingkat pengangguran memang masih tinggi ya. Yes. Nah, Bang Zulkarnain ini tidak memungut apapun ketika menyalurkan tenaga kerjanya ini. Jadi dia menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan besar, mengajak masyarakat kabupaten untuk bekerja. Nah, saya sendiri bekerja sebagai profesional tadinya, gitu. Nah, saya bekerja sebagai HSE. Nah, di situ saya melihat dengan keahlian saya di dalam pengalaman saya di manajemen risiko, kita tidak ada nanti pada saat Bismillah kita terpilih, titip-titip proyek, gitu kan, di backingin segala macam, kita nggak akan peduli. Kita akan bebas itu yang titip-titip proyek itu. Tuh dengerin ya, bro-bro dan sis-sis semua, dia akan melibas namanya titip-titipan proyek ya itu. Nah, gue disclaimer dulu sebelum pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Yes. Kang, jadi di sini kita ini nggak mendukung siapapun. Kita welcome dengan siapa aja, ya kan? Mau lawannya Kang Zulkarnain Leru juga mau datang ke sini juga silakan. Yang penting kita ini supaya masyarakat Kabupaten Tangerang paham
visi misi dari calon pemimpin kalian. Gitu loh, Brobo dan Sisi semua. Gue terpaksa pakai Brobo dan Sisi semua karena dia kader PSI ya kan, begitu. Nah, Kang, sebelum lanjut, ini apa suaranya dikencengin ya, biar masuk suaranya. Nah, Akang ini kan lewat jalur independen, tapi Akang sendiri apa ya, masih kader PSI, itu nggak bertentangan apa dengan kebijakan partai atau gimana? Ya sebenarnya ini jadi suatu penghargaan ya. Penghargaan itu dalam arti kesempatan yang emas ya. Satu, ya memang saya berangkat dari profesional, lalu dari DPP sendiri juga mendukung. Jadi kita bertiga sudah ketemu. Jadi Mas Kaisang sama Bang Zulkarnain dan saya juga sudah bertemu dan cara visi misi kita sama. Jadi ya nggak ada masalah. Nah sebelum Kang Leru ke politik ini, politik praktis, backgroundnya itu apa sih sebenarnya? Pendidikannya apa? Backgroundnya apa? Pernah aktivis mana? Organisasi mana? Gitu. Biar calon pemimpinnya buat masyarakat Kabupaten Tangerang tuh nggak beli kucing dalam karung gitu loh, Mas. Siap. Saya bekerja profesional memang di bidang oil and gas sejak 2010. Wow, mantep tuh oil and gas. Itu sebagai HSE. Di situ juga tercantum di dalam manajemen risiko gitu. Dan PSI itu menjadi satu-satunya partai perdana saya di bidang profesional gitu. Dan apa namanya? Saya melihat ada kecocokan saya dengan PSI karena saya melihat ya kalau misalnya saya itu resign di Januari 2024 ini. Jadi saya memutuskan ini kayaknya kalau kita begini-begini aja kayak ada suatu hal yang mengganggu nih. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang lebih untuk masyarakat. Nah, jadi saya memutuskan untuk resign dari, boleh spill brand nggak ya sih? Ya terserah, bebas. Jadi saya resign dari salah satu BUMN di oil and gas untuk full di partai. Dan organisasi saya lainnya itu adalah saya tergabung juga di dalam GP Ansor. Oh, Ansor juga ya, Mas? Saya Ansor juga. Sebelumnya saya wakil bendara GP Ansor Tangsel. Wah, mantap. Ansor juga. Nah, dorongan Akang Leru masuk ke politik itu apa utamanya? Utamanya sih lebih kepada, saya tuh berpikir ya, mungkin kalau kita bekerja aja di bidang profesional oil and gas, ya kita tinggal ngikutin karir setiap tahun, gaji naik, karir naik. Tapi ada mengganjal. Ya kita tahu manusia yang paling bermanfaat itu ya itulah yang utama gitu. Nah saya pikir ini kayaknya lewat partai. Karena apa? Dengan partai, dengan menjadi suatu pemimpin, kita bisa membuat suatu kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu sih yang membuat triggernya. Triggernya itu. Okay. Nah, Kang Leru tahu nggak fungsi bupati itu, wakil bupati itu apa? Ya kalau kita, tugasnya apa? Tugas pokok dan fungsinya itu apa? Kalau secara fungsi memang kita mendampingi bupati. Pokoknya pun kita mendukung program-program bupati karena kita program visi misi itu dibuat secara bersamaan. Tapi saya dan dengan Bang Zul ini sudah sepakat bahwa kita bukan, saya sebagai wakil itu bukan ban serep. Tapi di mana kita itu secara sinergi bergerak bersama untuk merealisasikan program-program kita. Yakin tuh nggak jadi ban serep kan? Enggak. Kan sama ini kan stigmanya kan pengamat-pengamat politik bilang, jangankan wakil bupati atau wakil wali kota ya, wakil presiden aja dianggap ban serep. Nah, betul. Nah, itu tergantung pada saat mereka bertemu, chemistry-nya gimana, proporsional pada saat membuat program visi misi ini. Program visi misi ini kita buat bersama. Jadi antara sharing-nya gitu ya, share-nya itu antara saya dan Bang Zul equal. Dan kita melihat kabupaten ini besar banget. Jadi tidak bisa bupati jalan sendiri lalu tanpa disupport oleh wakilnya, nggak mungkin karena besar banget. Oke. Nah, kami melihat ini di Pilkada Kabupaten Tangerang ini ada 3 pasangan kan? Kalau nggak salah ya? Proyeksinya 3 pasangan. 3 pasangan. Nah, saya melihat ini Kang, ada 3 pasangan ini dan akan kayaknya Zulkarnain nama Kang Leru ini yang paling muda. Nah, ya kan paling muda ya. Paling muda. Nah, ada nggak sih di visi misi kalian berdua untuk bawa kemajuan anak-anak muda di Kabupaten Tangerang selama
kita lihat Kabupaten Tangerang ini kayak tertinggal gitu dibandingin daerah-daerah kayak Tangsel, apa kota Tangerang, khususnya di Provinsi Banten ya. Iya. Gitu. Memang karena saya juga mewakili milenial ya, Ya. kawan-kawan milenial. Bukan kolonial ya? Soalnya saya mencium bau kolonial. Itu kan mudah-mudahan nggak terlihat. Oh, maaf, jadi ghosting. Sekarang kan bukan hanya milenial ya, Ya. Gen Z, Gen apa ya. Ya. Nah, kita melihat juga bahwa sekarang ini di tahun 2004 ini banyak dari mereka yang merupakan pemilih pertama nih. Betul. Tahun mereka memilih gitu. Dan saya lihat data statistik bahwa proyeksi suara dari milenial ini sangat tinggi. Betul. Kita sendiri punya program-program yang memang diprioritaskan untuk mewakili mereka ya, anak muda ya. Betul. Salah satunya itu adalah terkait dengan pengangguran. Yes. Bahwa sekarang begini, untuk terkait dengan anak-anak muda, ini pemerintah harus bersinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Nah, kenapa? Sekarang anak-anak muda, milenial, Gen Z ini sangat kritis. Yes. Gitu. Jadi mereka bukan hanya sekedar pengen kerja, tapi mereka ini harus diarahkan. Mau kerjanya apa, sesuai dengan bakatnya apa. Nah, fungsi pemerintah seperti apa nih? Nah, pemerintah ini harus mengarahkan. Ini pekerjaan yang bisa cocok dengan si A, si B, si C. Tapi kita harus juga berikan pelatihannya. Bukan hanya sekedar kita nyuruh mereka kerja tanpa mereka sendiri tidak ada gambarannya. Pelatihan sebagai bentuk apa? Padat karya atau padat isi? Padat apa? Padat berisi. Padat berisi atau apa? Jadi ada istilahnya upscaling, upgrading ya untuk kawan-kawan mereka ya. Jadi sekarang kita sudah tidak bisa lagi yang namanya tertutup dengan teknologi. Yes. Nah, kawan-kawan milenial inilah yang kita butuhkan untuk membuat kabupaten ini menjadi lebih baik. Karena apa? Beberapa serapan teknologi ini akan membuat atau membantu peningkatan program kabupaten menjadi lebih baik. Nah, mereka juga akan kita latih gitu. Jadi mereka yang, mohon maaf, mungkin kita harus akui tidak semua kawan-kawan yang lulus SMA ini bisa melanjutkan perguruan tinggi. Yeah. Nah, mereka ini harus diapain? Tentunya pada saat mereka secara kemungkinan belum beruntung untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, itu mereka harus kita serap. Tidak bisa kita biarkan. Nah, ketika kita serap inilah mereka harus kita bekali gitu. Mereka kita berikan pelatihan soft skill, hard skill, nah, supaya mereka bisa ditampung. Jadi pengusaha tidak serta-merta dibebankan begitu saja dengan tenaga kerja yang belum siap. Oke. Gitu. Nah, tadi kan Kang Leru bilang soft skill, pelatihan soft skill dan hard skill ya. Nah, ejawantahkannya itu kayak seperti apa? Soft skill-nya seperti apa? Hard skill-nya tuh seperti apa gitu? Nah, contohnya gini ya, sekarang ada STM, ada SMA, itu contohnya. Kalau hard skill-nya... SMK ya? Kan STM udah nggak ada. Ya, contohnya adalah seperti ini. Tenaga-tenaga hard skill itu kayak dia mengelas, ya. Jadi, sekarang untuk pengelasan air atau bawah laut itu mungkin dilihat sepele, tapi itu penghasilannya tinggi sekali, karena risikonya tinggi. Nah, lalu keahlian-keahlian lainnya gitu. Nah, kalau untuk soft skill ya jelas mungkin yang terkait dengan teknologi, programmer dan lain-lain sebagainya macamnya, termasuk di sekarang ini juga lagi tinggi dengan yang namanya peningkatan public speaking. Itu juga soft skill, marketing dan segala macamnya. Jadi intinya adalah antara soft skill, hard skill ini harus benar-benar sesuai dengan daya serap dari para pengusaha lah ya. Iya betul. Ada nggak niatan Kang Leru sama Kang Zulkarnain bagi anak-anak muda itu lebih ke profesi misalnya jadi atlet, entah itu atlet sepak bola, badminton, atau e-sport dan sebagainya. Ada nggak mengarah ke sana? Karena ini penting. Apalagi mengingat kemarin kita habis dapat 2 medali emas kan? Olimpiade. Olimpiade. Nah itu kan lagi hype nih, angkat besi atau panjat tebing. Ada nggak sih niatan Kang Leru sama Kang Zulkarnain mengarahkan anak-anak muda? Ini kan potensialnya gede banget untuk supaya meningkatkan olahraga di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Ya tentunya ada ya, dari kita fokus ke situ ya. Jadi bukan hanya sekedar, kalau sekarang saya lihat kayak atlet-atlet itu dianggap sebelah mata ya. Betul. Cara pelatihan tidak disupport gitu kan, programnya juga tidak memadai, tapi ketika atlet tersebut mendapat juara, baru diaku-aku. Betul itu. Ini nggak nyindir kan ya? Nggak ya. Ini persis omongannya Rizky Juniasa yang kemarin. Jadi memang
Kita fokus juga ke situ. Di kabupaten juga ada sepak bolanya, lalu sekarang juga ada e-sport gitu. Nah, ini kan kalau di luar negeri e-sport udah booming banget. Nah, kita saya juga saya lupa, saya tadi di organisasi juga saya masuk di e-sport, ngurus e-sport Tangsel, tapi Tangsel ya gitu. Nah, kita punya tentunya ke situ karena ya kita harus melek dalam arti mengikuti perkembangan zaman termasuk dengan atlet-atlet itu juga. Oke, terus lanjut nih Kang. Ini kan Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kabupaten peringkat tertinggi pengangguran di Indonesia. Salah satu lah. Mungkin masuk top 5 atau top 3 lah. Nah, itu langkah Kang Zulkarnain sama Kang Leru itu gimana untuk supaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Tangerang itu ada tips and trick nggak gitu loh? Memang ini masih menjadi, mohon maaf saya menggunakan momok ya di kabupaten. Kabupaten Tangerang itu dengan APBD terbesar di 8 triliun. Tapi kalau dari sisi tingkat kemiskinan kita kurang lebih nomor 3 atau nomor 2 di Banten. Oh, berarti top 3 dong di Banten itu. Untuk tingkat kemiskinan nomor 3. Jadi memang berbanding terbalik dengan APBD-nya. Nah, ini yang menjadi PR besar gitu. Dengan tingkat pengangguran 2003 kalau nggak salah nanti kita cek itu masih 6,9. 6,9% ini pengangguran. Yes. 6,9% ini bukan angka yang rendah ya. Tinggi. Karena kalau kita konversi ke jumlah penduduk sekitar 150 ribuan. Nah, ini memang perlu kerja ekstra di mana pemerintah yang sekarang saya anggap kurang begitu serius. Memang ada angka penurunan, tapi angka penurunan ini tidak signifikan sejalan dengan peningkatan APBD-nya. Memang dari ke tahun-tahun ini APBD-nya meningkat terus nih, sampai sekarang 8,2 atau 8,3 triliun untuk 2023 ini. Tapi angka pengangguran yang di 2023 ini masih sekitar 6,9% atau 150. Nah, ini makanya tadi di awal saya bilang perlu adanya sinergi dan terobosan-terobosan inovasi. Kita lihat ada beberapa pabrik itu 2023 itu melakukan PHK massal. Di 2022-nya, di 2022 juga ada PHK massal. Nah, harus ada campur tangan dari pemerintah. Nah, ini seperti apa? Mulai dari program pelindungan kemudahan dana perizinan dan backup segala macamnya. Lalu dari masyarakatnya juga kita upgrade tadi kemampuannya. Kita persiapkan. Jadi jangan kita bebankan hanya kepada pengusaha, tapi pengusahanya sendiri tidak dibantu dari sisi legalnya, hukumnya, lalu dengan kesiapan tenaga kerjanya. Nah, saya dengan Bang Zul ini insya Allah punya beberapa program yang memang untuk mengkolaborasikan itu semua. Karena kalau tanpa itu, ya kita nanti akan kejar-kejaran mana telur mana ayam. Iya, betul. Tapi ironisnya gini loh, Kang. Kabupaten Tangerang kan dikenal sebagai kabupaten 1000 pabrik ya. Iya, tapi penganggurannya masih tinggi tuh gimana ya? Kadang logika saya nggak nyampe gitu, Kang. Itu gimana nanti? Apalagi Balaraja kan pabriknya banyak. Terus belum lagi di mana? Tiga Raksa, Cikupa itu gimana dengan pengusaha-pengusaha? Ya sekarang memang ada banyak indikator ya. Salah satunya ialah jalur dari penerimaan ini yang ada yang ilegal seperti itu. Mungkin kalau bisa kita angkat sedikit adanya calo itu juga salah satu menghambat penyerapan. Masih ada calo begitu? Gimana ya? Kita fair aja masih ada. Mungkin kemarin kita lihat ya ada beberapa. Saya kira cuma calo tiket GBK doang. Kalau nggak salah di bulan kemarin itu ada salah satu warga yang sempat viral, bukan kena tipu, sempat viral ketika dia mau masuk suatu pabrik, bayar, itu diminta uang masuk dengan jumlah jutaan. Tapi itu beneran masuk atau kan banyak tuh kasus penipuan? Setahu saya dia mundur karena tidak sanggupannya itu. Bayar berapa itu Kang kemarin? Saya lupa nilainya, tapi kalau nggak salah disebutkan 7 atau 8 juta ya. Buset. Bahkan waktu saya kemarin saya sempat turun ke beberapa daerah, saya kemarin turun ke masyarakat Keronjo, saya sebutkan aja, itu ada warga yang mengeluh, bahkan ada salah satu calo itu yang untuk mau masuk ke salah satu pabrik itu dikenakan 15 juta. Bahkan kalau perempuan harganya sekian, laki-laki masuknya sekian. Itu juga saya baru sadar bahwa memang ini jadi permasalahan yang serius, bahwa ini harus diberesin. Berarti itu permasalahan lama ya? Gimana? Permasalahan lama, sejak lama. Oh iya, itu lama itu. Atau baru-baru terjadi 5 tahun belakangan ini udah itu udah lama. Kalau kita lihat masyarakat suruh speak up semua, saya rasa ini sudah lama ini kejadiannya. Bahwa ini jadi bumerang juga antara masyarakat
dengan pengusaha dan pemerintah. Nah, terus setelah pengangguran, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tangerang itu berapa, Kang? Ya, tingkat kemiskinan ini masih, saya lupa untuk Persentasenya. 2023 itu coba ya, supaya kita... Ya, nanti bisa di sini kok, nanti tenang aja. Nah, lanjut aja lagi, Kang. Biar Akang sambil nyari-nyari itu tadi, nih, selain kemiskinan sama pengangguran, permasalahan pokok apa yang ada di Kabupaten Tangerang? Dan solusi dari Kang Zulkarnain dan Kang Leru ke depannya gimana kalau terpilih diberi amanah sama masyarakat Kabupaten Tangerang? Iya, bismillah, kalau saya terpilih memang salah satu yang saya pikirkan itu adalah masalah stunting juga masih menjadi... Masih tinggi ya? Masih tinggi. Stunting ya, stunting ini masih tinggi. Berapa persen? Ini bayi kemarin itu masih di angka 2.500-an untuk 2.000 apa 5.000 gitu. Nanti kita cek ya untuk tinggi sekali. Angka 2023 ya, kita cek bahwa angka stunting ini masih balita masih tinggi. Nah, ini makanya sejalan dengan program dari pemerintah sebenarnya ini, bahwa stunting ini harus diatasi segera gitu. Nah, untuk selain stunting, infrastruktur masih menjadi yang utama. Jadi, iya jelas. Infrastruktur, gimana kita mau meningkatkan perekonomian kalau infrastrukturnya itu nggak memadai gitu. Bahkan dari suatu kecamatan yang lainnya, bahkan saya cuma geser 1,5 jam aja itu perubahan kondisi infrastrukturnya sangat jauh. Gini Kang, kalau masalah infrastruktur kan sebenarnya masyarakat nggak peduli. Misalnya contoh jalan. Masyarakat kan nggak peduli jalan itu mau jalan kabupaten, provinsi, negara. Setuju. Nggak peduli. Ya. Nah, itu gimana nanti sinergi antara Kang Zulkarnain dan Kang Leru terkait Pemprov sama Kementerian PUPR gitu loh. Gimana? Soalnya ini emang udah permasalahan lama. Saya kalaupun ke Kabupaten Tangerang, biasanya naik KRL. Lebih aman. Kalau naik mobil, aduh. Nggak nyampe-nyampe ya? Ya, lama banget gitu. Ya memang itu, balik lagi saya bilang ada perlunya keseriusan di dalam sinergi. Tadi di dalam kabupaten sendiri dengan pengusaha sudah. Lalu antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi juga ini harus ada sinergi. Jangan nanti kita lemparan bola. Iya. Ini kita memperbaiki jalan itu jalurnya provinsi. Nah itu. Jadi terbengkalai. Bener. Bahkan saya lihat ada jalan yang benar-benar hancur antara penghubung satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Tidak dibetulin. Kenapa? Karena katanya jalur perumahan. Ya. Padahal itu salah satu akses. Nah ini kan membuktikan tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pihak pengembang. Oke. Nah, di timnya Kang Zulkarnain sama Kang Leru udah ada belum data terkait total jalan kilometer rusak di Kabupaten Tangerang? Bukan secara kabupaten ya? Di luar Provinsi Banten atau jalan negara itu. Di kabupaten kita masih melihat datanya secara real ya. Gitu. Berapa sih benar-benar kabupatennya berapa, provinsinya berapa, bahkan jalur-jalur yang diklaim sebagai jalur perumahan lintasan itu berapa kilometer gitu. Karena ya salah satunya itu adalah yang saya tangkap aspirasi masyarakat itu yang dikeluhkan itu adalah jalur pelintasan mobil berat atau alat berat itu, dump truk dan segala macam ini yang sering dikeluhkan sama masyarakat, jam operasionalitasnya. Kalau saya pemerintah mungkin sudah menetapkan jalur atau jam-jam operasional, tapi pelaksanaannya tetap aja itu jalur-jalurnya itu. Totalnya berapa kira-kira? Ini sih saya belum lihat. Belum lihat ya? Saya belum lihat totalnya. Nah, selain stunting, kemiskinan, pengangguran, apalagi yang isu yang akan diberesin sama pendidikan tentunya. Pendidikan tentunya. Masih banyak sekolah yang bobrok ya? Masih ada sekolah yang bobrok, masih ada anak sekolah yang belum terima di sekolah. Nah, ini masih menjadi PR kita. Terlepas dari satu lagi yaitu masalah kesehatan. Padahal kan apa ya, ini kan pendidikan ini kan masalah prioritas sekali kan. Kok masih ada loh fasilitas yang masih apa ya, kacau gitu, bobrok gitu loh. Nah bahkan kemarin saya lihat ada satu, jadi ini ada ironinya begini, berbanding terbalik. Penyerapan jumlah murid yang masuk itu tidak mencukupi dari fasilitas yang ada. Tapi di salah satu sisi saya dapat laporan tapi saya belum cek secara real, baru saya tangkap. Ada jumlah sekolah, ada sekolah yang sudah dibangun tapi muridnya nggak ada. Sekolah hantu dong. Nah ini saya mau telusuri kenapa, apakah itu negeri, apa itu swasta, apakah izinnya tidak ada. Tapi bagi saya ketika itu sudah dibangun seharusnya perizinan itu sudah selesai. Semua sudah dipersiapkan, kan kayak gitu. Jadi tidak ada anak-anak warga kita nih yang jadi korban. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya Kang. Ini kan Kabupaten Tangerang kan bisa dibilang wilayah yang menjembatani antara Jakarta dan Pelabuhan Merak.
atau pelabuhan sekitar yang menuju ke Pulau Sumatera. Nah, udah siap belum buat perbaikin infrastruktur jalan yang dilalui pengendara roda 2 maupun roda 4, apalagi pas momen mau Lebaran atau Tahun Baru atau Natal gitu. Ya. Memang ini jadi apa ya? Jadi proyek tahunan. Katanya sih proyek sayang anak sayang cucu. Jadi maksudnya itu adalah proyeknya itu nggak bikin jalan sekali bagus, tapi nggak proyek habis bikin jalan berapa bulan ditambal, gali, ditambal, digali. Ya itu permasalahan klasik di Indonesia kan. Nah itu yang akan kita bereskan. Ya. Kenapa sih nggak bisa bikin jalan bagus selesai? Bertahun-tahun kualitasnya bagus gitu bertahan. Ini kan tidak. Nah ini satu. Nah untuk kita sebagai kota pelintasan ya gitu. Jika kayak misalnya dari sini ke Lampung cukuplah memadai ya. Nah yang saya akan bereskan itu adalah salah satunya kita menambah jumlah untuk KRL. Nah ini saya akan coba ide itu adalah bahwa karena apa? Kalau kita akomoda transportasi umum juga kita belum cukup. Nah, ini kita akan tambah transportasi karena pelintasan antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain ini sangat-sangat tergantung dengan moda transportasi. Nah selain kayak infrastruktur, nah pelayanan birokrasi di Kabupaten Tangerang kan masih sangat lambat. Itu gimana cara Kang Leru dan Kang Zulkarnain agar ASN Pemkat ini giat kerja dan nggak kebanyakan jajan ke kantin atau ke mall atau kemana masuk gitu. Jam 10. Iya, pulang masuk jam kerja jam 8, taruhlah jam 7. Ntar jam 10 ngopi, ngerokok kemana. Ntar masuk lagi jam 1. Ya. Pulang-pulang udah selesai jam 3, jam 4. Itu gimana Kang? Supaya akan sidak mendadak sebulan 2 kali apa 3 kali atau gimana? Ya, pakai CCTV? Saya pikir ya CCTV bukan untuk melihat suatu kinerja ya. Ya. Tapi yang jelas saya setuju dengan bahwa permasalahan itu ada di lapangan. Jadi saya setuju dengan kalimat tadi, kita akan melakukan sidak rata. Apakah jam kerja, apakah mereka sudah bekerja dengan baik dan benar dalam melakukan suatu pelayanan. Tentunya juga kita harus support mereka gitu. Jadi bukan hanya mereka para ASN ini kita tuntut untuk bekerja dengan profesional, tapi juga mereka kita tingkatkan dari sisi teknologinya, dari mulai prasarana. Jangan sampai nanti kita minta mereka tuntut dengan kinerja yang tinggi, tapi fasilitas prasarananya kurang memadai. Nah, salah satunya itu upgrading dari sisi teknologi di semua fasilitas umum itu kita akan coba. Gitu. Salah satunya mungkin saya iri dengan Kota Tangerang, bahwa Kota Tangerang itu ketika saya belusukan ke beberapa kecamatan, Pak di Kota Tangerang sudah bisa berobat hanya dengan menggunakan KTP. Wah itu berarti kredit bagus tuh buat Kang Arif Wismansyah. Ya. Tapi saya kira nggak maju ya. Ya dia nggak maju ya. Nah berarti solusinya adalah upgrading teknologi. Ya, dalam bentuk apa Kang misalnya? Contohnya gini, pelayanan itu antrian sekarang bukan hanya duluan datang subuh-subuh. Sekarang masih kayak gitu, ya kan? Ada yang kejar-kejaran nomor antri. Kan datang subuh supaya dapat antrian lebih awal atau nitip antri. Nah itu kan simpel. Jadi begitu datang itu antriannya panjang gitu. Nah kita butuh satu terobosan teknologi supaya merubah antrian ini menjadi sederhana sehingga masyarakat pelayanannya tidak terlalu lama menunggu seperti itu. Nah kalau saya punya usul boleh nggak Kang? Oh iya boleh. Misalnya nih, ya kan saya sebagai warga Kabupaten Tangerang misalnya gini, Kang Zulkarnain sama Kang Leru kan punya decision maker lah. Boleh nggak sih kalau misalnya dibikin kayak startup khusus, tapi dipegang oleh Kang Leru dan Kang Zulkarnain, kayak ini buka absensi lah se-Pemkat itu, tapi satu pintu. Jadi ketahuan nih mana yang kinerjanya jelek, mana kinerjanya bagus, mana yang dia bisa dapat peningkatan jabatan atau apa, melihat dari pertama asumsi dia kerja, kedua melihat kinerja. Gitu loh. Apa aja nih sih tercapai nggak ya? Maksudku gitu. Ya sebenarnya bisa aja kita buat suatu aplikasi untuk melihat, kita bisa bilang KPI lah ya. KPI-nya. Ya KPI dari suatu tenaga kerja. Ya. Mungkin indikatornya banyak, bukan hanya sekedar absen ya gitu. Ya. Kita juga harus melihat feedback dan kenyataan di lapangan. Iya benar. Apakah masih ada yang komplain? Lalu berapa lama misalnya dari proses A sampai proses selesainya itu berapa lama, itu salah satu indikator ya. Jadi kalau penerapan teknologi seperti itu saya bilang ya bisa-bisa aja memungkinkan.
Ya, tapi intinya gini, penerapan teknologi itu benar-benar jangan sampai dikorupsi. Jadi benar-benar Kang Zulkarnain apa Kang Lehu itu mengajak KPK atau kejaksaan untuk bagian pengawasan gitu loh. Jadi benar-benar, wah ini bagus nih ASN gua gitu kan, taruhlah. Jadi ketika nanti dia mau naik jabatan atau apa, berdasarkan itu. Jadi berdasarkan kayak aplikasi Gojek lah, apa Grab. Oh dia bagus nih, bintang 5 gitu loh. Iya. Ya sebenarnya bisa aja ya, cuma kan kita juga ada suatu ada peraturan di mana untuk menaikkan suatu pemberian promosi segala macamnya ya. Ya mungkin saya kurang tahu apakah dengan teknologi seperti itu bisa menjadi salah satu menu, tapi bisa-bisa aja selama itu tidak bertentangan dengan peraturan tenaga kerjaan yang ASN yang berlaku. Oke, sip. Nah, Banten ini kan gua lompat ya. Banten ini kan terkenal dengan dinasti politik atau politik dinasti Atut-Atut. Nah, apa tantangan Kang Lehu ini menghadapi situasi kondisi politik di Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, melawan politik dinasti ini? Iya. Kalimatnya ngeri-ngeri sedap. Iya. Ya, saya memang kemarin kakinya baru ketahan sebelah nih ya. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang dua-duanya udah bisa melangkah nih. Ya. Jadi saya sendiri tidak begitu alergi dengan seperti itu dan saya tentunya sudah siap untuk berperang ya gitu. Nah, saya bisa melihat atensi masyarakat cukup tinggi ketika kita hadir di independen ini. Salah satunya adalah dengan bukti dari dukungan KTP kita gitu. Dengan untuk jalur independen ini masyarakat antusias karena kita lihat bahwa periode sebelumnya itu adalah Kabupaten Tangerang melawan Kota Kosong. Nah, inilah dengan saya melihat tidak ada masalah dengan kita bertarung dengan dinasti. Saya yakin masyarakat justru lebih memihak kita karena ya kita nggak ada kontrak politik dengan partai apapun. Walaupun saya kader, tapi kan di PSI di kabupaten tidak ada kursi dan saya sebenarnya kalau secara official rekom tidak perlu rekom karena kita sudah jalan. Gitu. Oke, Kang kita capek ngomong-ngomong terus nih. Kita relax dulu lah, ngopi dulu lah. Asik, cuap Dika. Enak Kang kopinya? Jos. Karena tadi udah iseng, nah ini kembali lagi ke masalah serius. Kalau seandainya nanti menjabat, bakal korupsi nggak? Kalaupun korupsi, apa konsekuensinya buat Kang Lehu terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang? Misalnya, gue kalau dulu ada nih politisi, kalau saya korupsi Rp1 pun digantung di Monas. Nah, kalau Kang Lehu, walaupun nggak dilaksanakan kan? Karena korupsinya bukan Rp1 lebih. Oh iya, jadi digantung. Benar. Nah, kalau Kang Lehu gimana? Ada nggak? Misalnya kalau saya ada indikasi korupsi gitu gimana? Ya, bismillah, insya Allah itu jauh dari saya sama Bang Zul ya. Apalagi sebelum saya melangkah sampai titik ini, sebelum disetujui sama PSI untuk melanjutkan proses pendaftaran ini, ya kita tahu lah PSI seperti apa ya. PSI menjadi satu-satunya sampai detik ini partai yang tidak ada calegnya, calon kepala daerahnya itu koruptor, ex-koruptor gitu. Jadi udah ngeri lah. Nggak bisa tuh di PSI kayak gitu, dan saya sendiri juga amit-amit. Ya mungkin nanti istri saya sendiri amit-amit kalau saya korupsi yang akan mengantarkan saya sendiri ke pengadilan atau ke KPK gitu. Jadi saya akan garansi tidak ada niat saya sama Bang Zul itu untuk melakukan korupsi. Makanya salah satu dari misi turunan menyala itu adalah bernyali. Karena kita sendiri akan memotong habis titipan-titipan proyek, backing-backingan cukong-cukong dan lain-lainnya itu. Dengerin tuh masyarakat Kabupaten Tangerang, ada jaminan nih. Mereka berdua nggak akan korupsi. Kalau korupsi dia akan dipaksa sama istrinya datang ke kejaksaan atau kepolisian atau KPK. Itu ya dicatat tuh. Jangan omon-omon lah kalau kata Pak Prabowo ya kan. Lanjutkan. Gimana caranya Kang Lehu kalau udah kepilih ini nggak ada politik balas budi. Selama ini kan ya kita nggak munafik lah. Pasti ada politik balas budi ya kan. Misalnya gue udah bantuin lu nih, ini bisa kali proyek satu golin atau ada nggak buat diumbar ke masyarakat Kabupaten Tangerang untuk ada jaminan lu nggak akan ada politik balas budi? Ada nggak ada fakta integritasnya atau apa gitu kontrak politik? Ya alhamdulillahnya dengan jalur independen ini membuktikan bahwa saya hanya akan politik balas budinya itu ke masyarakat. Saya nggak ada dukungan dari partai.
PSI karena partai saya sendiri, gitu. Hanya memberikan saya lampu merah karena saya tidak lurus dengan pimpinan. Saya tidak mungkin mendaftar jadi independen tanpa persetujuan pimpinan, gitu. Jadi hanya sebatas itu, gitu. Tidak ada kontrak politik sama sekali, gitu. Jadi ya silakan masyarakat menilai yang paling banyak rekomnya siapa tuh. Oke, siap. Dia, hah? Ya, enggak lah. Kita fokus di podcast aja, bro. Ya. Kita emang gak tertarik begitu-gitu ya kan. Asik, sabi. Nah, nanti kan lawannya ada 2 paslon nih. Maisa Rashid, Intan Nurul Hikmah yang diusung Gerindra, PKS, Nasdem, PKB, dan PAN. Lalu ada Mat Romli, Irfan Syah yang diusung oleh PDIP, Golkar, Demokrat, dan P3. Berat loh ini. Terus strateginya gimana buat menang? Ya, kalau bisa dibilang berat sih ya berat. Kalau secara sekarang mereka di atas kertas memang proporsi rekomnya atau kursinya hanya beda 1. Maisa Lintan itu 28 kursi dukungan, Mat Romli Irfan Syah itu dengan dukungan 27. Tapi saya punya masyarakat, jadi saya bisa bilang saya berkoalisi dengan masyarakat. Mantap. Sebenarnya yang incumbent itu siapa sih? Yang incumbent sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada, karena Mat Romli sebelumnya wakilnya Bang tadinya Zaki. Sebelumnya Ahmad Zaki ya? Iya. Oh iya, Ahmad Zaki nggak masuk mana-mana ya? Kalau Maisal itu kan sekda, dia baru mengundurkan diri kalau nggak salah awal bulan kemarin. Oh, Maisa itu sekda. Sekda. Oke, terus kemudian keunggulan mereka tuh apa aja sih, Kang? Kalau boleh tahu nih secara objektif, dan apa yang mereka nggak punya dari pasangan menyala ini? Ya. Kang Kalau keunggulan ya, apa Zulkarnain nama Kang Leru ini? Ya, kita harus objektif. Saya setuju gitu bahwa Mat Romli itu sudah dulu berada di dalam pemerintahan. Yes. Jadi dia sudah tahu seluk-beluknya mana yang bisa digas duluan, mana yang tidak gitu. Sama dengan Maisal juga, dengan sekda yang puluhan tahun dia memegang kabupaten, ya kita harus akui dia sudah tahu strategi-strateginya. Itu salah satu keunggulan, tapi menurut saya itu juga suatu kelemahan dengan peningkatan perbaikan perekonomian, pendidikan, dan semuanya yang masih dalam taraf seperti ini. Terus keunggulan Kang Zulkarnain sama Kang Leru dengan 2 pasangan tadi itu apa? Ya, kita bisa bilang satu, kita punya beberapa gagasan yang tidak terikat dengan kepentingan siapapun. Jadi kita akan melakukan semua program kita dengan gaspol, dengan menyala, tanpa ini enak nggak, dengan ini sesuai dengan kontrak politik. Kita tidak ada itu. Jadi kita menjalankan semua program nanti tanpa beban untuk masyarakat. Satu lagi ada pembedanya. Misalnya gua kalau korupsi apa sumpah pocong lah, apa segala macem. Begitu. Yang jelas di PSI itu paling gampang memberi hukumannya. Mungkin kita kalau flashback itu ada salah satu dewan yang dipecat itu hanya karena dia masuk jalur busway atau 3-in-1 lalu bertengkar dengan petugas yang pada saat itu sedang melakukan tugasnya. Hanya seperti itu aja sudah dipecat, bro. Apalagi kalau sampai korupsi. Jadi saya jamin sama masyarakat, kalau sampai amit-amit saya sama Bang Zul korupsi, kita akan langsung turun. Oke, mantep nih ya janjinya ya. Turun. Janjinya nih mantep nih. Nah, ini kan lagi heboh juga nih terkait penggalangan independen lah di DKJ. Terkait Dharma Pongrekun segala macam. Nah, Kang Leru sama Kang Zulkarnain ini ada kesulitan nggak sih pendaftaran independen ini? Oh, tentu sangat sulit ya, karena independen memang secara peraturan itu dibuat sulit. Mulai dari timeline, pendaftaran, pengumpulan, lalu habis itu dengan seleksi administrasi, ya kan, verifikasi administrasi. Faktual ya? Faktual, habis itu pun saya sempat dua tahap sebenarnya gitu. Karena waktu itu kita ada yang kurang valid. Data yang kita kirim, memang waktu itu kita melakukan suatu perbaikan. Tapi memang ya alhamdulillahnya masyarakat mendukung dengan jumlah yang lebih dari cukup. Jumlah lebih dari cukup ya? Cepat nggak berkasnya ditolak atau nggak diterima sama KPUD? Iya, jadi lebih ditolaknya lebih kepada tahap pertama itu belum memenuhi minimum persyaratan ya. Jadi untuk di kabupaten sendiri, karena dengan DPT yang besar itu syarat minimumnya itu adalah 153.000 dukungan. Nah, waktu itu tahap pertama saya itu kurang lebih 134.000. Dengan yang tertolak itu kurang lebih berapa puluh ribu gitu, saya lupa gitu ya. Lalu habis itu karena memang kita masih ada waktu cukup, kita lakukan submit dukungan ulang yang alhamdulillah terpenuhi. DPT berapa sih Kang buat pilkada ini? Kabupaten itu 2 juta something. Total jumlah penduduk di luar DPT berapa?
Itu 2,3 kalau nggak salah. Oh, nggak begitu banyak ya? 2,3 ya. Tak kirain lebih dari 3 juta warga. Enggak, 2,3. Harusnya sih gampang ya untuk ini ya, di apa ya, diadministrasikan atau dikoordinir gitu kan, karena kan nggak begitu banyak. Tapi kalau di Banten tuh terbanyak. Iya, tapi kan kalau melihat masyarakat awam di luar Kabupaten Tangerang kan harusnya dengan di bawah 5 juta penduduk sebenarnya gampang lah untuk mengendalikan masyarakat itu loh. Contoh misalnya buat kayak pendidikan, kesehatan gitu loh. Ya memang tinggal dibutuhkan suatu keseriusan ya. Oh, sebelum closing nih Kang. Pertanyaan satu nih. Ini terkait tentang kesehatan dan kesenian kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Visi misinya apa untuk terkait 3 hal itu? Kalau kesehatan ya, saat ini kabupaten itu setahu saya baru memiliki 3 RSUD. Kelas A, B, C? Itu A. Udah A? Udah A, tapi itu pun satunya ada di Kota Tangerang. Nanti kita coba cek ya, apakah itu sudah A semua. Soalnya di Tangsel belum ada loh RSUD kelas A. Nanti coba kita cek apa itu A apa B. Nanti bisa disclaimer juga. Gitu. Iya. Dan itu pun, taruhlah itu A semua ya. Itu pun satunya masuk ke Kota Tangerang. Gitu. Nah ini jadi suatu permasalahan juga dengan 29 kecamatan hanya 3 satunya masuk ke Kota Tangerang ini. Nah ini jadi persoalan yang serius bahwa fasilitas sarana prasarana untuk kesehatan ini harus ditingkatkan. Memang kita kemarin lagi bangun yang sekarang jadi polemiknya karena kasusnya ada sedikit terganggu masalah korupsi katanya. Sekolah kesenian dan kebudayaan gimana? Nah kesenian kebudayaan memang ini saya melihatnya masih dianggap sebelah mata ya. Jadi, secara nasional juga iya sih Kang. Nah ini yang akan kita garap secara serius. Kabupaten ini punya beberapa kesenian kebudayaan. Ada batik tradisionalnya, kita harus tingkatkan makanan-makanan tradisionalnya. Oke. Ya wes, itu aja ya Kang. Kalau sebelum saya ini, sebelum menutup juga kan, saya cuma ngasih tahu ke kawan-kawan semua, ke bro-bro dan sisi semua, bahwa gua di sini nggak akan kampanyein dia, ya kan? Satu tuh. Karena gue cuma di sini buat elaborasi visi misi Kang Zulkarnain dan Kang Leru, ya kan. Satu. Kedua adalah masyarakat Tangerang bebas lah, Kabupaten Tangerang bebas memilih siapa aja. Yang penting jangan terhasut dengan namanya money politik. Itu aja sih. Yang ketiga adalah likes, comment, subscribe, cuap dikap. Nih di sini nih. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Itu dari gua Babeh Iyo, pesan dari Babeh Iyo untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Gitu. Makasih. Siap. Makasih Kang Leru, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Cuap dikap.